Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nasir, NIM 220404502067, kelas 1C. Pengertian syarat-syarat landasan profesi kependidikan. Pengertian profesi. 1. Menurut Prof. Piet Sahertian, profesi adalah suatu pernyataan atau janji yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. 2. Menurut Chalder, profesi merupakan simbol dari suatu pekerjaan dan selanjutnya menjadi pekerjaan itu sendiri. Jadi profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan pengusahaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Ciri-ciri profesi. Adapun ciri-ciri profesi adalah sebagai berikut. 1. Suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang mempunyai fungsi dan kebermaknaan sosial yang sangat menentukan. 2. Untuk mewujudkan fungsi pada butir di atas, para anggotanya petugas dalam pekerjaan itu harus menampilkan pelayanan khusus didasarkan atas teknik-teknik intelektual dan keterampilan tertentu yang unik. 3. Penampilan pelayanan tersebut bukan hanya dilakukan secara rutin saja, melainkan bersifat pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. 4. Para anggotanya memiliki rangka ilmu yang sama, yang didasarkan atas ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit, bukan hanya didasarkan atas akal sehat belaka. 5. Untuk dapat menguasai kerangka ilmu tersebut, diperlukan pendidikan dan latihan dalam waktu yang cukup lama. 6. Para anggotanya secara tegas dituntut memiliki kompetensi minimum melalui prosedur pendidikan dan latihan serta lisensi ataupun sertifikasi. 7. Dalam menyelenggarakan pelayanan kepada pihak yang dijalani, para anggota diberi kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam memberikan pendapat dan pembangunan serta membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan berkenan dengan penyelenggaraan pelayanan profesional yang dimaksud. 8. Para anggotanya, baik perorangan maupun kelompok, lebih mementingkan pelayanan yang bersifat sosial daripada pelayanan yang mengejar keuntungan yang bersifat ekonomi. 9. Standar tingkah laku bagi anggotanya dirumuskan secara tersurat melalui kode etik yang benar-benar diterapkan. Setiap penyelenggara atas kode etik dapat dikarenakan sanksi tertentu. 10. Selama berada dalam pekerjaan tersebut, para anggota terus-menerus berusaha menyelenggarakan dan meningkatkan kompetensi dengan jalan mengikuti secara cermat literatur bidang pekerjaan, menyelenggarakan dan memahami hasil riset-riset serta berperan serta secara aktif dalam pertemuan-pertemuan sesama anggota. Syarat-syarat profesi. 1. Adanya ilmu pengetahuan yang mendasari teknik prosedur kerja yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus. 2. Adanya kode etik profesi. 3. Adanya pengakuan formal legalistik dalam masyarakat dan pemerintah. 4. Adanya organisasi yang mempunyai perilaku profesi serta melindungi masyarakat dari layanan yang sistem semestinya. Pengertian profesi kependidikan. Profesi kependidikan atau keguruan adalah keahlian khusus dalam bidang pendidik, pengajaran dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencarian dan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan, serta menuntut keprofesionalan pada bidang tersebut. Syarat-syarat profesi kependidikan. Adapun syarat-syarat profesi kependidikan antara lain: 1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. 2. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. 3. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama. 4. Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. 5. Jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. 6. Jabatan yang menentukan standarnya sendiri. 7. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. 8. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan teralin. Landasan profesi kependidikan. Yang pertama yaitu landasan hukum, yang kedua landasan filsafat, yang ketiga landasan psikologi, dan keempat landasan sosial budaya. Materi yang kedua yaitu standar kompetensi profesi kependidikan. Pengertian standar kompetensi profesi kependidikan
Kompetensi secara etimologi berarti kecakapan atau kemampuan, sedangkan secara terminologi berarti pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Definisi lain menyatakan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif dan psikometrik dengan sebaik-baiknya. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 24 ayat 3 butir E dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Standar kompetensi profesi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kompetensi profesional ialah kemampuan atau keahlian yang harus dimiliki oleh guru. Mencakup guru mampu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Guru mampu menguasai standar pengembangan materi pelajaran secara kreatif. Guru mampu mengembangkan profesional secara berkelanjut, dan guru mampu memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seseorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Komponen kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan profesional yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Ketiga, strategi perkembangan profesi kependidikan. Strategi perkembangan profesi pendidikan. Strategi perkembangan profesi pendidikan adalah rencana dan tindakan untuk mencapai proses kegiatan dalam rangka menyesuaikan kemampuan profesional guru dengan tuntutan pendidikan dan pengajaran. Strategi perkembangan profesi kependidikan. Dalam mengembangkan profesi guru dapat dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain: yang pertama, pendidikan dan pelatihan diklat. Strategi perkembangan profesi kependidikan. Dalam mengembangkan profesi kependidikan dapat dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain non pendidikan dan pelatihan. A. Diskusi dalam masalah pendidikan. B. Seminar. C. Workshop. D. Penelitian. C. Penulisan buku bahan ajar. F. Pembuatan media pembelajaran. G. Pembuatan karya teknologi atau seni. Tujuan pengembangan profesi pendidikan. Tujuan pengembangan profesi guru untuk memenuhi 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan sosial. Yang kedua, kebutuhan untuk membantu staf pendidik dalam rangka mengembangkan pribadinya secara luas. Yang ketiga, kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong keinginan guru dan mendorong kehidupannya pribadinya. Yang keempat yaitu rasional, tantangan profesionalitas. Kompetensi guru profesional. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berhubungan dengan karakter personal guru. Kompetensi profesional guru sangat menentukan apakah seorang guru dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengajar dengan baik. Kompetensi sosial. Standar kompetensi guru yang terakhir adalah kompetensi sosial, yang kompetensi berkaitan
erat dengan bagaimana seseorang guru berkomunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua, siswa, hingga masyarakat secara luas. Pendidikan profesionalitas guru. Profesional berasal dari kata profesi, yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Secara etimologis, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa Latin professus, yang artinya mengakui adanya pengakuan menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan tinggi pelakunya, yang ditekankan pekerjaan mental yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis bukan pekerjaan manual. Materi kelima yaitu jenis-jenis profesi dan tugas serta tanggung jawab profesi pendidikan. Jenis-jenis profesi kependidikan: tenaga struktural, tenaga fungsional, tenaga teknis kependidikan. Tugas guru. Mulyasa 2002 ayat 187. Mulyasa menegaskan bahwa tugas guru yang paling utama adalah bagaimana mengondisikan lingkungan belajar yang menyenangkan agar dapat membangkitkan rasa ingin tahu semua peserta didik sehingga timbul minat dan nafsunya untuk belajar. Tugas guru. Tugas dalam bidang profesi. Tugas dalam bidang profesi meliputi pendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus menjadikan dirinya sebagai orang tua. Kedua, ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seseorang guru diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila. Tanggung jawab guru secara umum ada dasarnya. Guru harus menuntut siswa belajar, turut membina kurikulum sekolah, melakukan pembinaan terhadap diri siswa, kepribadian, watak, dan jasmani. Memberikan bimbingan kepada siswa agar siswa mampu mengenal dirinya sendiri, memecahkan masalah sendiri. Aku kan diagnosa atas kesulitan belajar dan mengadakan penilaian atas kemajuan belajar siswa. Materi yang keenam yaitu etika profesi kependidikan. Pengertian etika. Etika etimologi berasal dari Yunani adalah ethos, yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat, kebiasaan, kostum. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik. Macam-macam etika. Yang pertama, etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. 2. Etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai suatu bernilai. Materi yang ketujuh yaitu pemanfaatan teknologi pendidikan sesuai dengan bidangnya. Pendidikan teknologi diinformasikan dapat dimanfaatkan dalam bentuk A. Sistem informasi atau SIM. B. Media pembelajaran. C. Pendidikan life skill. Dalam pembelajaran berbagai ragam teknologi yang dapat digunakan untuk memudahkan melakukan sistem pendidikan, diantaranya portal rumah belajar, televisi, edukasi, akun pembelajaran. Media yang digunakan untuk pemanfaatan teknologi. Kedelapan yaitu landasan prinsip teori dan isu terkini tentang profesi pendidikan. Landasan profesi kependidikan. 1. Pancasila. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 yang menegaskan bahwa
pembangunan nasional termasuk di bidang pendidikan adalah pengalaman Pancasila dan untuk Ibu pendidikan nasional mengusahakan antara lain pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri. Undang-Undang 1992, sedangkan ketetapan MPR RI nomor 1974-78 tentang P4 menegaskan pula bahwa Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala gagasan mengenai wujud manusia dan masyarakat yang dianggap baik, sumber dari segala sumber nilai menjadi pangkal serta muara dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber nilai dalam pendidik. 2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam bab 1, pasal 1 mengenai ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia dituliskan bahwa yang dimaksudkan di dalam undang-undang tersebut adalah pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pembimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pendidikan nasional adalah salah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan dan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususannya, tujuannya. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan kedalaman bahkan pengajaran. Prinsip profesi kependidikan. Menurut Prof. Husna Asmara dalam bukunya Profesi Kependidikan mengatakan ada 3 prinsip dalam profesi kependidikan, yaitu A. Prinsip Tuturi Handayani. Semboyan Tuturi Handayani mengandung pesan agar setiap pendidik tidak memaksakan kehendak pada anak didiknya. Tuturi Handayani berarti mengikuti dari belakang dengan mempengaruhi. Prinsip belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat merupakan belajar yang tak mengenal waktu, tua atau muda. Dengan prinsip belajar selama nyawa masih dikandung badan, kapanpun, dimanapun, dan bersama siapapun guru harus belajar. C. Prinsip mandiri dalam belajar. Kemandirian belajar adalah suatu sikap yang didorong oleh keinginan inisiatif dan tanggung jawab sendiri untuk menentukan serta mencari sumber belajar dan metode pembelajaran tanpa suruhan atau dorongan orang lain. Materi yang ke-9, manajemen sekolah. Pengertian manajemen sekolah. Manajemen sekolah adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Manajemen sekolah berupa merubah sistem pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap pihak yang berkepentingan di tingkat lokal. Tujuan manajemen sekolah. Menurut Suprino Subakir, tujuan utama penerapan manajemen sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan relevansi pendidikan di sekolah dengan adanya wewenang yang lebih besar dan lebih luas bagi sekolah untuk mengelola urusannya sendiri. Fungsi manajemen sekolah. Fungsi perencanaan, 2 fungsi perorganisasian, fungsi penggerakan, fungsi pengkoordinasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan. Materi yang ke-10, supervisi kependidikan. Pengertian supervisi pendidikan. Kata supervisi berasal dari bahasa Inggris supervision, yang terdiri ada 2 kata, yaitu super dan vision, yang mengandung pengertian melihat dengan sangat teliti pekerjaan secara keseluruhan. Orang yang melakukan supervisi disebut supervisor. Fungsi kepemimpinan melekat pada seorang supervisor karena dia adalah pemimpin. Seseorang supervisor hendaknya melakukan sebagai berikut. Pertama, meningkatkan semangat kerja kepala sekolah.
guru dan seluruh staf sekolah yang berada di bawah tanggung jawab dan kewenangannya. 2. Mendorong aktivitas kreativitas serta dedikasi seluruh personel sekolah. 3. Mendorong terciptanya suasana kondusif di dalam di luar lingkungan sekolah. 4. Menampung, melayani, dan mengakomodir segala macam keluhan aparat pendidikan di sekolah tersebut dan berusaha membantu pemecahannya. Kedua, fungsi pengawasan. Mengamati dengan sungguh-sungguh pelaksanaan tugas kepala sekolah dan guru seluruh staf sekolah, diketahui dengan jelas tugas yang dilaksanakan itu sesuai dengan rencana atau tidak. 2. Memantau perkembangan pendidik dan pengajar sekolah yang menjadi tanggung jawab keluarga negaranya, termasuk belajar siswa pada sekolah yang bersangkutan. Jawab dan mengawasi pelaksanaan administrasi sekolah secara keseluruhan yang di dalamnya terdapat administrasi personil, administrasi material, administrasi kurikulum. Yang keempat, di samping mengawasi para supervisor yang juga melaksanakan fungsi penilaian dan pembinaan terhadap berbagai aspek yang menjadi tugas pokoknya. Yang ketiga, fungsi pelaksana. Dalam melaksanakan fungsi pelaksana, seorang supervisor memperhatikan kegiatan berikut: melaksanakan tugas-tugas supervisi pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Melaporkan hasil supervisi atau pengawasan kepada pejabat yang berwenang untuk dianalisis dan ditindaklanjuti. 3. Mengamankan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. Peranan supervisi. Menurut Revise 1982, peranan supervisi ada 7 macam. Yang pertama, supervisi sebagai kepemimpinan. Yang kedua, supervisi sebagai inspeksi. Yang ketiga, supervisi sebagai penelitian. Yang keempat, supervisi sebagai latihan bimbingan. Yang kelima, supervisi sebagai sumber dan pelayanan. Yang keenam, supervisi sebagai koordinasi. Yang ketujuh, supervisi sebagai evaluasi. Materi yang ke-11, organisasi profesi pendidikan dan tenaga kerja. Pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu perserikatan manusia dari 2 orang ataupun lebih yang di dalamnya terdapat struktur serta ketentuan dalam sistem kegiatan kerja dan dalam menggapai tujuan bersama. Berikutnya mengenai profesi dapat dimaksudkan sebagai suatu pekerjaan yang dicobai berbagai aktivitas pokoknya dan dalam menciptakan nafkah hidup serta yang menghasilkan suatu kemampuan. Materi yang ke-12, bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling secara etimologis. Bimbingan dan konseling terdiri atas 2 kata, yaitu bimbingan, terjemahan dari kata guidance, dan konseling, deduksi dari kata konseling. Dalam praktik, bimbingan dan konseling merupakan suatu kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan. Keduanya merupakan bagian yang integral. Untuk pemahaman yang lebih jelas dalam uraian berikut, pengertian bimbingan dan konseling diuraikan secara terpisah. Tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling berkenaan dengan perilaku. Oleh sebab itu, tujuan bimbingan dan konseling adalah dalam rangka pertama, membantu mengembangkan kualitas kepribadian individu yang dibimbing atau dikonseling. Kedua, membantu mengembangkan kualitas kesehatan mental klien. Ketiga, membantu mengembangkan perilaku yang lebih efektif pada diri individu dan lingkungannya. Keempat, membantu klien menanggulangi problema hidup dan kehidupannya secara mandiri. Landasan bimbingan dan konseling. Menurut Praitno dan Herman Agni 1999, landasan bimbingan dan konseling ada 6, yaitu: pertama, landasan filosofis. Filosofis bisa bermakna cinta, kebijaksanaan. Pelayanan, bimbingan, dan konseling merupakan serangkaian kegiatan dan tindakan, semua diharapkan merupakan tindakan yang bijaksana untuk diperlukan pemikiran filosofis tentang berbagai hal yang menyangkut pelayanan, bimbingan, dan konseling. 2. Landasan religius. Landasan religius bagi pelayanan, bimbingan, dan konseling setidaknya ditekankan pada 3 hal pokok, yaitu keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam semesta adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendorong perkembangan dan kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga, landasan psikologis. Psikologi merupakan tingkah laku individu. Landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling adalah memberikan kepahaman tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Hal ini sangat penting karena bidang garapan bimbingan dan konseling adalah perilaku klien, yaitu perilaku klien yang perlu diubah atau
dikembangkan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. 4. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat diberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seseorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Yang kelima, landasan ilmiah, teknologi, layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun praktiknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode. Materi yang ke-13, layanan khusus. Pengertian administrasi. Administrasi sering juga disebut sebagai manajemen. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu suatu kegiatan atau usaha untuk membantu melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah administrasi dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas. Jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Yang pertama pustaka, yang kedua laboratorium, yang ketiga UKS, usaha kesehatan sekolah, yang keempat kafetaria sekolah, yang kelima sarana ibadah, yang keenam asrama, yang ketujuh koperasi, dan kedelapan transportasi. Materi yang ke-14, pendidikan dalam masyarakat atau non-formal. Pendidikan dalam masyarakat atau non-formal. Pendidikan non-formal merupakan salah satu bagian dari 3 subsistem pendidik nasional. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Dasar. Dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 10 bahwa suatu pendidik adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidik pada jalur formal dan non-formal dalam informal setiap jenjang dan jenis pendidikan. Konsep dasar pendidikan non-formal terbagi menjadi 3 hal dasar. Yang pertama penambah, yang kedua pendidikan non-formal sebagai komplement atau pelengkap, dan ketiga pendidikan non-formal sebagai substitusi atau pengganti. Output dari sasaran pendidikan non-formal. Yang pertama sasaran pendidikan non-formal. Sasaran dapat dibagi menjadi 2 sasaran pokok, yakni A. Pendidikan non-formal untuk pemuda. Pendidikan ini timbul oleh karena 1. Banyak anak usia sekolah tidak memperoleh lebih di negara yang berkembang. 2. Mereka memperoleh pendidikan yang tradisional. B. Pendidikan non-formal untuk orang dewasa. Sasaran pertama. Sasaran pertama adalah terutama para remaja yang pemuda pradewasa yang belum bekerja serta belum siap bekerja karena tidak memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Sasaran kedua mereka yang telah bekerja namun kualitas kerjanya belum memadai. Yang kedua, pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan suatu pendidik proses sepanjang hayat di mana setiap individu memperoleh sikap, keterampilan, dan pengetahuan dari pengalaman sehari-hari di lingkungannya.